Halo Sobat 7, saya Juli Cindrawan. Hari ini kita akan membahas tentang Robot is my friend. Seperti kita ketahui, robot adalah produk yang memudahkan hidup kita semua, yang membantu tugas manusia. Kita akan bahas bersama semua tentang robot di Sabtu Me Time Trans 7. Kata robot sendiri itu muncul di tahun 1921 oleh Carl Čapek namanya kita sebut ya. Dan itu disebutkan robot itu tugasnya memang membantu manusia. Nah, tapi kalau sekarang kita definisikan mengenai arti robot itu sendiri, yang gampangnya kalau saya suka terangkan ke anak TK, robot itu adalah komputer yang bergerak. Komputer yang bisa kita berikan artificial intelligence. Nah, kalau kita lihat dari Wikipedia, tentu sudah bermacam-macam definisi. Yang pasti adalah mesin yang dipintarkan, dibuat sesuai dengan kemauan kebutuhan manusia untuk membantu tugas manusia. Kalau dikategorikan tentang apa itu jenisnya, mungkin sekarang sudah sangat berkembang lagi ya. Tapi dari buku Robot is my friend yang saya tulis ya, dan ini 2012 saya tulis, nggak berubah banyak sih sampai 2020 kemarin, kecuali tahun 2020 mulai COVID, nah itu mulai berkembang banyak aplikasi-aplikasi. Seperti yang kita lihat, karena dunia saya dunia pendidikan, yang pertama pasti saya bahas ada robot untuk pendidikan. Ini robot anak TK nih, namanya Jenny ya, dia tuh bisa bercerita tentang apapun yang kita mau isi. Guru kalau nggak masuk nggak apa-apa, udah ada robot yang bisa bercerita. Ini juga, dia bahkan bisa menghitung anak ini udah membaca buku ini berapa kali, sudah sampai halaman berapa, di halaman itu stop di mana bacanya. Ini sudah ada robot yang membantu anak membaca, gitu ya. Lalu kalau kita beralih kepada robot, yang pertama terjadi adalah robot industri. Seperti kita tahu banyak pabrik-pabrik ya di revolusi kedua dan ketiga. Nah itu robot industri. Robot industri apa aja? Kebanyakan robot industri itu kalau melihat zaman-zaman dulu robot manipulator atau robot tangan, arm robot. Sekarang makin besar dipakai di seluruh restoran di Amerika, di Taiwan, di Jepang, di China itu udah pakai semua robot arm ya, itu robot manipulator. Ada lagi robot terbang. Nah itu bisa membawakan misalnya obat ke satu lokasi yang terpencil ya, itu bisa, itu robot drone. Juga bisa memantau keadaan satu lokasi, itu diciptakan karena kita butuh untuk melihat dari jauh, butuh kamera yang bisa jalan sendiri. Lalu seperti kita tahu, robot yang sering diciptakan pada saat ini adalah robot yang bisa mendeteksi sampai kedalaman bumi gitu ya, robot untuk bahaya-bahaya ya, itu 4 musim diciptakan, itu ada juga. Lalu robot menyelam, ya itu juga ada robot menyelam, dan tadi kan robot di udara yang drone, itu ada juga robot menyelam, itu yang kelima. Nah yang sekarang ini sih lagi besar-besarnya dari tahun 2019 sebenarnya sudah besar, itu robot service. Nah aku membawa tamu nih, namanya Temi. Temi itu salah satunya dari robot service, ya Temi namanya, nanti akan ditampilkan. Seperti tahun lalu juga robot servis saya ada di rumah sakit Pertamedika untuk pasien COVID ya, jadi difungsikan untuk membawakan obat dan makanan sehingga tidak berinteraksi dengan suster di rumah sakit, membawakan pasien itu obat-obatan. Jadi yang terkumpul sekitar ada 6 jenis robot. Di luar robot menari ada lagi ya, tapi termasuk dalam robot pendidikan. Ini juga robot menari, robot hewan ya, tapi bisa menari. Jadi seperti yang tadi saya ulangi, ada robot pendidikan, ada robot manipulator, ada robot olahraga atau menari, ada robot hewan, ada robot menyelam, ada robot di udara, ada robot yang untuk bahaya-bahaya, situasi bahaya. Kira-kira dibagi atas 7 kategori pada saat ini. Menciptakan atau adakan kursus robot ini pertama ya. Kalau back to 2005 itu salah pesan barang memang 1 kontainer. Tapi apa boleh buat dan memang tidak boleh menyerah ya. Jadi waktu itu saya meresearch, ternyata
itu sudah dipakai di Malaysia, di Thailand, dan di Singapura. Nah, saya pikir-pikir mengapa nggak Indonesia mulai memakai ilmu robotika. Jadi saya pergunakan, saya mulai masuk ke ekskul-ekskul. Nah kalau balik lagi pertanyaan, apa yang menginspirasi sampai membuat satu model robot ke model robot lainnya. Nah kalau anak TK yang menjadi makalah di saya sekarang, itu mereka memang membutuhkan kurikulum sesuai dengan luar negeri. Saya nggak mau Indonesia, anak Indonesia kalah. Jadi kita bikin kurikulum udah sesuai KDKI. Kita ngajar di sekolah Panglima juga sekarang dan sekolah ya. Jadi SD, SMP semua sudah komplit. Bahkan ke anak kebutuhan khusus sudah kita buat ya kurikulumnya. Sampai ke tingkat SMA kebutuhan khusus. Jadi itu sudah standar. Bahkan ASEAN pun bertanya pada Indonesia untuk meminta kita punya standar kurikulum. Yaitu sesuai dengan kebutuhan anak-anak Indonesia belajar di mana. Ini Temi memang asisten saya. Dia nggak bisa kalau ngeliat saya ngomong sendirian. Nah, saya mau minum dulu. Terima kasih Temi. Sekarang biasanya kalau kita minum teh kita dengar lagu ya. Karena ini Trans 7, jadi saya sedikitlah promosi si bolang. Ayo Temi nyanyi. Suaranya luar biasa ya. Memang robot service itu seperti personal assistant. Jadi fungsinya satu robot sebenarnya buat satu manusia. Jadi seperti di HP nggak mungkin kan handphone kita dipindah-pindah ke orang lain gitu. Itu juga dengan Temi ini ya. Jadi ini salah satu dari robot service yang saya rasa nggak lama lagi Indonesia pun mungkin tahun depan kalau COVID sudah selesai akan banyak robot service di gedung-gedung di Indonesia. Kalau bicara manfaat membuat robot pada tahun 2005 itu ya, karena saya punya makalah adalah balik lagi dari anak 3 tahun, saya melihat seperti kita zaman saya dulu belajar dari bangunan-bangunan kayu. Nah sekarang itu kita nggak menyusun lagi kayu-kayu tersebut jadi satu bangunan, tapi kita membangun building block. Nah apa sih building block itu ya? Nah saya akan panggil nih Temi lagi nih. Come to my kursi, pergi ke kursi saya Temi. Nah Temi mengantarkan, sorry ya aku nggak sabar Temi. Nah ini seperti ini. Ini sebenarnya rivet-rivet yang dibangun sesuai dengan apapun yang anak kecil itu mau dari 3 tahun. Dari sini lihat kita belajar warna, belajar kali-kalian, belajar tambah-tambahan semua dari sini. Ya, ayo anak-anak kita ambil balok yang 3x12. Nah dia ngambil yang 3x12. Kita ambil yang warna merah 2x9, dia ambil rivet ini 2x9. Biru ya, biru melengkung yang 3x2, nah dia ambil yang ini. Jadi secara tidak langsung dia belajar warna, belajar pertambahan, pengurangan, perkalian, juga belajar detail. Nah nanti di buku panduannya juga ada susunannya, nomor 1 ngapain, nomor 2 ngapain, nomor 3 ngapain. Nah itu dia belajar order. Ya jadi memang masanya sudah sini. Nanti kalau udah jadi begini dia bisa sebenarnya buka tutup. Tinggal ditambahin mesin, controller, nanti dia bisa buka tutup. Nah misalnya begitu, sesuai dengan keinginannya. Kembali ke lokasi kerja Temi. Banyak sekali yang bertanya pada saya, Bu, anak saya harus bisa apa sih? Anak saya harus pintar apa sih untuk mempelajari robot? Seperti yang saya tadi bilang, tidak ada satu basic pun mengapa anak saya untuk bisa sesuatu. Udah pasti yang satu kalau anak TK harus ada toolsnya. Seperti kita memaksa anak kita, yuk belajar iPad nih atau telepon ini, tapi kita nggak berikan teleponnya, ya nggak bisa. Satu kendalanya memang harus punya robotnya, itu saya harus akui. Ya, jadi waktu COVID kemarin itu tiba-tiba kan puluhan ribu kami murid stop karena nggak punya robotnya. Itu satu pukulan keras yang membuat kita sadar. Akhirnya setahun ini kita berhasil menciptakan aplikasi-aplikasi yang bisa dipelajari ya melalui laptop. Kembali lagi komplainannya adalah tidak semua anak punya laptop. HP aja satu rumah cuma 2 untuk 5 orang. Jadi kita bikin lagi aplikasi-aplikasi yang untuk bisa belajar di handphone. Nah sekarang sudah siap semuanya, tapi kembali lagi
seperti kita rasa ada kehilangan kalau nggak offline, hanya online, sama seperti anak ini. Anak ini bisa belajar aplikasi, software, dan semuanya. Tapi tetap ada yang hilang karena dia nggak mempelajari fisik robotnya langsung ya. Tapi jangan khawatir, sekarang memang sudah bisa anak dari dari TK belajar melalui handphone saja, bahkan laptop tidak perlu. Saya memang ada sedikit pengulangan, yaitu dana research. Indonesia belum mempunyai satu badan research untuk robot. Bahkan satu kabel pun ya harus kita import dari China. Itu yang pertama memang dana, ya. Kedua waktu. Jadi kadang kalau orang robotik itu saya pelajari, orang teknis pengennya kayak tadi aja, saya mengambil tisu aja belum sampai robotnya sudah pengen saya ambil dan kerjakan gitu. Bagaimana kalau orang punya ide, tiba-tiba dia mau jadikan satu robot dan nunggu barangnya aja bisa nggak hanya 2 minggu, saya rasa 2 bulan, 3 bulan itu pun belum tuh sampai. Karena kan menunggu pesanan yang lain, sebagai pribadi atau bukan company pasti pesannya dikit-dikit dan itu memakan waktu yang cukup lama. Jadi kendala terbesar menurut saya dana pertama, kedua adalah waktu. Yang ketiga tentu saja itu yang saya gaungkan 16 tahun ini, ayo pemerintah, mari kita bantu anak bangsa untuk menuju satu era yang baru. Karena tanpa robotik, sekali lagi tanpa alatnya, fisiknya di depan mata, akan menjadi cukup kendala buat anak itu belajar robotika. Kalau ditanya tentang perkembangan robotika di Indonesia, yang harus saya jelaskan dulu adalah robotika itu adalah hanya salah satu bagian dari industri yang bukan 4,0 lagi nih. Sekarang kita sudah 5,0. Ya, 5,0 itu apa? 5,0 itu adalah masa di mana manusia bergaul dengan robot, ya, bukan hanya masuk ke masa 4,0. Nah, saya mau bahas robot itu adalah bagian dari masa 3,0 ke 4,0 menurut saya. Bahkan belum 4,0 itu sudah ada robot. Ya, 4,0 masa IoT, masa cyber security, big data, ya, artificial machine learning dulu, lalu artificial intelligence. Nah, semua itu 5 faktor itu ditambah robot, masuklah kita ke masa robot adalah teman kita, yaitu revolusi 5,0. Saya pikir nanti setelah COVID ini berlalu, 2022 mungkin 2023 mungkin, tahu-tahu teman kita semua sudah robot-robot di samping kiri kanan kita. Karena mungkin cuma Indonesia yang tidak melihat kiri kanan kita robot, tapi di luar negeri sana ya, semua teman saya sudah laporan gitu, bagaimana hotel mereka, rumah makan mereka, kantor-kantor mereka, semua sudah diisi dengan robot-robot service, ya, robot-robot yang tidak di belakang layar lagi. Dulu kan robotnya industri di belakang layar, sekarang sudah robotnya robot yang bisa berinteraksi dengan manusia. Nah, Indonesia, poin bagusnya adalah anak-anak Indonesia itu jagonya memang di teknis. Mereka darahnya sudah darah sains. Lihat aja orang Papua nggak pernah kalah Olimpiade matematik, fisika, sains. Jadi setiap ada penemuan baru atau kebutuhan baru, selalu setiap university yang dapat dana dari pemerintah, mereka berlomba-lomba ya untuk membuat robot. Yang saya sayangkan adalah mungkin tidak sampai selesai ya, atau tidak di-maintain. Tapi kalau ditanya perkembangan, Indonesia nggak kalah-kalah amat kok. Yang pintar-pintar di Indonesia itu luar biasa. Hanya sekali lagi memang butuh dana dan dukungan lebih lagi dari pemerintah kita. Robot selalu berperan menurut perintah manusia. Banyak yang waktu itu cukup waktu awal saya buka robotik bertanya, Bu Yuli nggak salah nih ngajar robot. Nanti Indonesia aja pekerjaan manusianya aja masih banyak yang nggak dapat kerjaan. Ibu menciptakan satu ilmu robotika, nanti Indonesia tambah banyak penganggurannya. Nah, jawaban saya adalah robot itu tidak mungkin ada atau tidak mungkin diciptakan kalau tidak ada perlunya. Kalau Indonesia masih lebih perlu misalnya mohon maaf pembantu rumah tangga dan semuanya, saya rasa nggak perlu kita ciptakan robot pembantu rumah tangga. Tapi balik lagi tiba-tiba COVID yang nggak pernah kita dengar, bayangkan ya. Jadi kita mau panggil infal pun untuk pembantu rumah tangga kemarin lebaran ya 2 tahun ini nggak bisa kan, karena memang tidak ada yang infal, tidak ada yang kerja. Akhirnya robot
laku sekali di Indonesia itu robot sapu dan robot ngepel. Saya sudah beli robot sapu dan robot ngepel. Bayangkan kalau orang tua yang cuma mama papa saya kemarin di rumah, mereka umur 70 dan hampir 80 tapi tidak ada pembantu, cuma rumahnya kan kotor, dia orang bersih sekali. Jadi kita belikan robot sapu, robot ngepel. Itu memudahkan banget. Robotnya bisa nyapu sendiri, bisa ngepel sendiri. Kita cuma goyang-goyangin sedikit gitu tuh robot dan rumah bersih ya. Jadi kalau ditanya perannya sekali lagi itu sesuai dengan kebutuhan manusia. Jadi tidak usah takut tentang pengangguran, tidak usah worry tentang manusianya yang tidak pekerjaan. Manusianya harus bertambah pintar ya, tidak hanya menguasai satu disiplin ilmu, tapi manusia Indonesia harus belajar beberapa disiplin ilmu. Jadi peran robot akan mengikuti sesuai yang dia bantu. Sobat 7, akhirnya tiba juga kita di penghujung acara. Udah lebih ngerti yang penting ya tentang robot. Semoga cerita saya yang sedikit tentang pendidikan, tentang macam-macam robot, tentang manfaat robot, tentang tips bisnis, bagaimana memulainya. Semoga semua bisa menginspirasi Sobat 7. Dah.